Alhamdulillah, kita bersua kembali di Cerma Channel, yang keren beken inspiratif bersama saya Jessica Hussein. Semoga sobatku baik selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini, saya akan mengisahkan tentang malam pertama di dalam kubur penuh senyum bahagia, buah dari kebiasaan berbagi semasa hidup. Sebelum kita simak perjalanan kisahnya, ayo yang baru menemukan channelnya, di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari sobatku, kita simak bersama-sama kisahnya berikut ini. Di sebuah gang kecil di kawasan Jakarta Selatan, hiduplah sepasang suami istri bernama Damar dan Ratih. Mereka adalah pasangan yang dikenal sederhana namun penuh kebahagiaan. Damar bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecil, sedangkan Ratih membantu keuangan keluarga dengan menjahit pakaian di rumah. Meskipun penghasilan mereka pas-pasan, kehidupan mereka dipenuhi tawa, cinta, dan rasa syukur yang tiada habisnya. Mereka memiliki 3 anak. Rendra, anak sulung yang duduk di bangku SMA, Kirana yang bersekolah di SMP, dan si bungsu Arfan yang masih duduk di kelas 3 SD. Ketiga anak itu tumbuh dengan didikan penuh kasih sayang. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, mereka sekeluarga selalu melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah. Setelah itu, Damar dan Ratih mengajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran, meski hanya beberapa ayat. Kebiasaan ini telah menjadi rutinitas keluarga yang tak pernah terlewatkan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Damar dan Ratih dikenal sebagai pasangan yang dermawan. Mereka tidak pernah segan untuk membantu orang lain, meskipun dengan sesuatu yang sederhana. Jika ada tetangga yang kesulitan membayar biaya sekolah anak, Damar dan Ratih akan berusaha mengumpulkan uang untuk membantu, meskipun harus mengurangi kebutuhan mereka sendiri. Setiap Jumat, keluarga kecil ini memiliki kebiasaan membagikan nasi bungkus kepada tukang becak, pedagang kaki lima, dan gelandangan di sekitar lingkungan mereka. Damar sering berkata kepada anak-anaknya, "Kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Kebahagiaan itu hadir ketika kita mampu membuat orang lain tersenyum." Kirana, anak kedua mereka, suatu hari bertanya, "Bu, kenapa kita sering berbagi, padahal kita juga tidak punya banyak uang?" Ratih tersenyum dan menjawab, "Kirana, berbagi itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal seberapa ikhlas hati kita. Allah akan selalu mengganti kebaikan dengan keberkahan yang tidak kita sangka-sangka." Keluarga ini juga sangat rukun dan harmonis. Damar dan Ratih selalu berusaha mendidik anak-anaknya dengan penuh kelembutan, namun tetap tegas dalam mengajarkan nilai-nilai agama. Setiap malam, mereka sekeluarga berkumpul di ruang tamu kecil untuk berbincang tentang kegiatan masing-masing. Di akhir obrolan, Damar selalu menutupnya dengan doa bersama, memohon perlindungan dan keberkahan untuk keluarga mereka. Meski tinggal di rumah kontrakan yang kecil, rumah mereka selalu ramai dengan tawa dan suasana hangat. Para tetangga sering berkunjung, karena merasa nyaman dengan keramahan Damar dan Ratih. Mereka selalu menyambut tamu dengan teh hangat dan senyuman tulus. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi mereka selalu hidup dalam rasa syukur. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada bagaimana mereka menjaga hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Kebiasaan berbagi, salat berjamaah tepat waktu,
dan hidup dalam harmoni menjadi pondasi kuat yang membuat keluarga ini selalu merasa cukup. Keikhlasan dan ketulusan mereka menjadi contoh nyata bagi lingkungan sekitar, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang bersih dan perbuatan baik yang ikhlas. Kehidupan sederhana Damar dan Ratih diwarnai ujian yang menguji kekuatan iman mereka. Suatu pagi, Damar menerima kabar buruk dari kantornya. Perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan, dan seluruh karyawan, termasuk dirinya, dirumahkan. Wajahnya tampak lelah saat tiba di rumah, tapi ia berusaha tersenyum di depan anak-anaknya. Ratih, yang tengah menjahit di sudut ruang tamu, menghentikan pekerjaannya begitu mendengar kabar tersebut. Ia mendekati Damar, menggenggam tangannya, dan berkata lembut, "Bang, kehilangan pekerjaan bukan akhir segalanya. Selama kita masih bersama dan salat 5 waktu kita tak tertinggal, insya Allah selalu ada jalan keluar." Malam itu, seperti biasa, mereka salat berjamaah bersama anak-anak. Setelahnya, Damar memimpin doa, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan rezeki yang halal. Meskipun hatinya berat, ia tak ingin keluarganya kehilangan semangat. Sementara itu, Ratih mulai menjahit lebih giat. Ia mencoba mencari tambahan penghasilan dengan menerima pesanan baju dari orang-orang di sekitar. Anak-anak pun ikut membantu sebisa mungkin. Rendra sering membantu ibunya memotong pola kain. Kirana menawarkan jasa mencuci kepada tetangga, dan Arfan dengan semangat mengantar pesanan ibunya. Meski penghasilan mereka semakin terbatas, keluarga ini tetap melanjutkan kebiasaan berbagi. Setiap Jumat, mereka tetap menyiapkan nasi bungkus, meskipun jumlahnya tak sebanyak dulu. Suatu hari, saat sedang membagikan nasi bungkus kepada para pemulung di pasar, Damar bertemu dengan seorang pria tua yang tampak lusuh namun ramah. Pria itu menerima nasi bungkus dari Damar sambil berkata, "Terima kasih, Mas. Masih ada orang baik seperti Mas di kota ini." Damar hanya tersenyum. Namun, pria itu terus mengamati Damar yang membagikan nasi dengan tulus. Setelah selesai, pria itu menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai Pak Harun, seorang mantan pengusaha yang kini hidup sederhana setelah pensiun. Melihat kejujuran dan ketulusan Damar, Pak Harun menawarkan pekerjaan untuk mengelola salah satu kios miliknya yang masih aktif di pasar. Damar menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Perlahan, kehidupannya mulai stabil kembali. Meski keadaan mereka mulai membaik, Damar dan Ratih tetap mempertahankan gaya hidup sederhana dan kebiasaan berbagi. Bahkan, mereka sering mengajak anak-anak untuk ikut membantu orang lain. Keluarga ini juga mulai menginisiasi kegiatan di lingkungan sekitar, seperti penggalangan pakaian bekas layak pakai untuk didistribusikan kepada warga kurang mampu. Kirana, yang memiliki suara merdu, mulai membantu dengan mengisi acara pengajian di masjid setempat. Sementara Rendra, yang memiliki kepedulian tinggi, mengajari anak-anak di sekitar rumah yang kesulitan belajar. Ratih sering mengingatkan anak-anaknya, "Hidup ini singkat, Nak. Jangan pernah lupa bahwa apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di akhirat. Berbuat baik itu seperti menabung keberkahan untuk masa depan." Keluarga Damar dan Ratih terus menjalani hidup mereka dengan syukur dan ikhlas, meskipun ujian datang silih berganti. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan adalah cara Allah untuk menguatkan iman dan menjadikan mereka lebih dekat kepadanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia.
Kehidupan keluarga Damar dan Ratih kini berjalan lebih baik. Kios yang mereka kelola bersama Pak Harun berkembang pesat, memberikan rezeki yang cukup untuk kebutuhan keluarga. Meski begitu, Damar dan Ratih tetap hidup sederhana. Mereka percaya, keberkahan tidak datang dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari bagaimana mereka menggunakannya untuk kebaikan. Di lingkungan sekitar, keluarga ini semakin dikenal sebagai teladan. Setiap Jumat, rumah kecil mereka selalu ramai oleh tetangga yang membantu memasak dan membungkus makanan untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan berbagi yang dulunya dilakukan sendiri oleh Damar dan Ratih kini menjadi gerakan komunitas kecil. Suatu hari, Rendra pulang dari sekolah dengan wajah antusias. "Ayah, Ibu, sekolah kita mau mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Boleh?" "Ya, aku jadi panitianya?" tanyanya penuh semangat. Damar tersenyum bangga. "Tentu saja boleh, Nak. Malah ayah dan ibu bisa bantu kalau kamu butuh sesuatu." Kirana pun tidak mau kalah. Ia mulai mengumpulkan buku-buku bekas dari teman-temannya untuk disumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan. Arfan, meskipun masih kecil, sering membantu dengan membawa barang-barang kecil saat keluarganya berbagi di jalanan. Kebiasaan keluarga ini menanamkan nilai bahwa berbagi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, tenaga, dan perhatian. Mereka percaya bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar bagi orang lain. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Damar mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa karena aktivitasnya yang padat. Namun, kondisi tubuhnya semakin melemah dari hari ke hari. Ratih, yang selalu memperhatikan suaminya, memaksanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Damar menderita penyakit serius yang membutuhkan perawatan intensif. Kabar ini mengguncang keluarga mereka, tetapi Damar tetap tegar. Ia berkata kepada Ratih, "Ini adalah bagian dari rencana Allah. Kalau ini jalannya, kita terima dengan ikhlas. Yang penting, kita tetap menjalankan salat dan terus berbuat baik." Meski kondisinya melemah, Damar tetap melaksanakan salat berjamaah dengan keluarganya. Ia juga terus menyempatkan diri untuk berbagi kepada sesama, meskipun kini hanya bisa mengarahkan dari rumah. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Damar semakin menurun. Pada suatu malam setelah melaksanakan salat Isya berjamaah bersama keluarganya, Damar meminta anak-anak dan Ratih untuk berkumpul. Ia memberikan pesan terakhir yang penuh makna. "Anak-anakku, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Rezeki, harta, dan semua yang kita miliki hanyalah titipan. Yang akan kita bawa nanti adalah amal kebaikan kita. Jadilah anak-anak yang selalu menjaga salat, menghormati sesama, dan terus berbagi. Ayah mungkin tidak bisa bersama kalian lebih lama, tapi ingat, ayah selalu bangga pada kalian." Malam itu, Damar mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di samping istri dan anak-anaknya, dalam keadaan husnul khotimah. Wajahnya terlihat tersenyum, seolah-olah ia telah menyelesaikan tugas hidupnya dengan sempurna. Di malam pertama Damar di alam kubur, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Cahaya terang menyelimuti tempat peristirahatannya, dan ia melihat kilasan-kilasan kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidup. Setiap nasi bungkus yang dibagikan, setiap senyuman yang ia berikan kepada orang lain,
Semua kembali dalam bentuk kenikmatan yang tak terhingga. Dalam keadaan itu, Damar tersenyum bahagia. Ia tahu bahwa amal kebaikannya selama di dunia kini menjadi teman setianya di alam kubur. Suara lembut terdengar di sekitarnya. Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridhai. Ratih dan anak-anaknya melanjutkan kebiasaan berbagi yang telah ditanamkan Damar. Mereka percaya bahwa meskipun Damar telah tiada, semangat dan ajarannya akan terus hidup melalui setiap kebaikan yang mereka lakukan. Kisah keluarga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa hidup yang sederhana namun penuh keikhlasan dan amal kebaikan dapat membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kelanjutannya berikut ini. Setelah kepergian Damar, kehidupan keluarga Ratih tidak lagi sama. Namun, mereka tidak larut dalam kesedihan. Ratih mengingat dengan jelas pesan terakhir suaminya untuk terus menjaga kebaikan, salat, dan berbagi kepada sesama. Pesan itu menjadi kekuatan bagi Ratih dan anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat. Setiap Jumat, Ratih dan anak-anaknya tetap melaksanakan tradisi berbagi nasi bungkus, seperti yang selalu dilakukan Damar. Bahkan, kini tradisi itu semakin berkembang. Rendra, anak sulung, mengajak teman-teman sekolahnya untuk ikut berpartisipasi. Kirana memanfaatkan media sosial untuk menggalang donasi dari teman-teman dan kenalannya. Sementara Arfan selalu semangat membantu membagikan nasi dengan senyum ceria. Bu, aku senang sekali melihat wajah mereka yang tersenyum saat menerima nasi bungkus dari kita, kata Arfan suatu hari. Ratih mengusap kepala anak bungsunya dengan lembut. Nak, itu artinya kamu sudah menanam kebaikan di hati mereka. Ingat, setiap kebaikan sekecil apapun akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Kebiasaan berbagi yang diwariskan Damar menjadikan rumah mereka sebagai pusat kegiatan sosial kecil di lingkungan sekitar. Para tetangga mulai ikut serta. Ada yang membantu memasak, ada yang mendonasikan bahan makanan, dan ada yang membantu mendistribusikan. Bahkan, nama Damar sering disebut sebagai inspirasi di setiap kegiatan. Suatu ketika, seorang tetangga berkata kepada Ratih, "Mbak Ratih, meskipun Mas Damar sudah tiada, rasanya semangat dan kebaikannya tetap hidup di sekitar kita. Dia memang orang yang luar biasa." Ratih hanya tersenyum sambil mengucap syukur dalam hati. Ia merasa suaminya tetap hadir melalui kebaikan yang terus mengalir. Rendra, yang kini sudah lulus SMA, memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja. Ia mendapatkan beasiswa dari salah satu universitas ternama berkat prestasi akademiknya dan aktivitas sosialnya. "Aku ingin menjadi seperti ayah, Bu," ujarnya suatu hari. "Aku ingin bekerja keras, membantu keluarga, dan terus berbagi kepada orang lain." Kirana juga tumbuh menjadi remaja yang penuh empati. Ia sering mengajar anak-anak di masjid setempat, mengajarkan mereka mengaji dan membaca. Kirana merasa bahagia melihat anak-anak itu tersenyum, dan ia selalu teringat pesan ayahnya bahwa kebaikan kecil bisa berdampak besar. Arfan, meskipun masih kecil, menunjukkan ketertarikan untuk membantu orang lain. Suatu kali, ia menyisihkan uang jajannya untuk membeli makanan ringan, yang kemudian ia bagikan kepada teman-temannya di sekolah. Ketika ditanya oleh gurunya mengapa ia melakukan itu, Arfan dengan polos menjawab, "Ayahku bilang, berbagi itu membuat hati kita bahagia."
Ratih tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai penjahit. Meskipun sering merasa lelah, ia selalu menguatkan hatinya dengan salat dan doa. Setiap malam, ia berdoa agar Damar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan agar anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang penuh manfaat bagi orang lain. Ratih juga sering diundang untuk berbicara dalam acara pengajian di lingkungannya. Ia berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya bersama Damar, tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan kekuatan iman. Ceritanya selalu menginspirasi orang-orang yang mendengarkan. Suatu malam, Ratih bermimpi bertemu Damar. Dalam mimpinya, Damar tampak tersenyum lebar dengan wajah yang bersinar. Ia berkata, "Terima kasih, Ratih, karena kamu dan anak-anak telah melanjutkan kebaikan ini. Aku sangat bahagia di sini. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena itu adalah jalan menuju kebahagiaan sejati." Saat terbangun, Ratih merasa hatinya begitu tenang. Ia yakin bahwa Damar telah mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah. Mimpi itu semakin menguatkan tekadnya untuk melanjutkan kebaikan yang telah mereka mulai bersama. Kehidupan keluarga Ratih menjadi bukti nyata bahwa warisan terbesar dalam hidup bukanlah harta, tetapi nilai-nilai kebaikan yang menginspirasi generasi berikutnya. Dengan semangat Damar yang tetap hidup di hati mereka, Ratih dan anak-anaknya terus melangkah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan cinta. Kebaikan yang mereka lakukan terus menyebar, mengubah lingkungan sekitar menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka percaya, seperti pesan Damar, bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada mereka dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tahun demi tahun berlalu. Kehidupan keluarga Ratih berjalan dengan penuh keberkahan. Anak-anaknya tumbuh dewasa, membawa semangat dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Damar. Rumah kecil di Jakarta Selatan yang dulu sederhana kini telah menjadi tempat yang penuh kehangatan, cinta, dan cerita inspiratif. Rendra, yang kini telah menyelesaikan pendidikannya, bekerja di sebuah perusahaan besar. Namun, ia tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Setiap akhir pekan, ia meluangkan waktu untuk mengelola komunitas sosial yang ia dirikan bersama teman-temannya. Komunitas ini fokus pada pendidikan anak-anak jalanan, memberikan mereka akses belajar gratis, dan membantu mereka menemukan harapan baru. Dalam setiap kegiatan, Rendra sering menceritakan kisah ayahnya. "Ayah saya mengajarkan bahwa berbagi itu bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar keikhlasan kita. Itulah yang membuat saya selalu bersemangat untuk membantu," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Sementara itu, Kirana menjadi seorang guru di sebuah sekolah swasta. Suaranya yang merdu dan kepribadiannya yang lembut menjadikannya panutan bagi murid-muridnya. Ia tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian kepada sesama. Setiap tahun, Kirana mengadakan acara amal di sekolahnya, mengajak murid-murid dan orang tua untuk ikut serta. "Ini cara kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup adalah tentang memberi," katanya. Arfan, yang kini remaja, memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Ia sering membantu kegiatan kesehatan gratis yang diadakan oleh komunitas Rendra. Arfan merasa terpanggil untuk menolong orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Ayah selalu bilang, setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjadi pelita dalam hidup kita. Aku ingin menjadi pelita itu untuk orang-orang yang membutuhkan,
ucap Arfan dengan penuh semangat. Ratih, meski usianya semakin bertambah, tetap aktif dalam kegiatan sosial. Ia masih menjahit, tetapi kini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil jahitannya sering ia sumbangkan untuk kegiatan amal. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang untuk mewawancarai Ratih tentang perjalanan hidupnya. Ratih hanya tersenyum dan berkata, "Saya ini bukan siapa-siapa, hanya seorang ibu yang ingin melanjutkan apa yang suami saya ajarkan. Kebaikan itu seperti air, mengalir terus tanpa henti. Kalau kita menjaga alirannya, insya Allah hidup kita akan dipenuhi keberkahan." Kisah keluarga ini mulai dikenal luas. Banyak orang yang terinspirasi oleh kehidupan sederhana namun penuh makna dari keluarga Damar dan Ratih. Bahkan, beberapa pihak mulai menggalang dukungan untuk menjadikan kegiatan sosial keluarga ini sebagai gerakan yang lebih besar. Di tengah kesibukan mereka, keluarga ini tetap menjaga salat berjamaah. Ratih sering mengingatkan anak-anaknya, "Tidak peduli seberapa sibuk kalian, jangan pernah tinggalkan salat. Itu adalah pengingat kita bahwa semua yang kita lakukan hanya karena Allah." Pada suatu malam, Ratih kembali bermimpi bertemu dengan Damar. Dalam mimpi itu, Damar berdiri di taman yang indah, dikelilingi oleh cahaya terang. Ia berkata, "Terima kasih, Ratih, karena kamu dan anak-anak telah menjaga apa yang kita mulai. Aku sangat bangga pada kalian." Ketika terbangun, Ratih merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia yakin bahwa Damar berada di tempat yang terbaik di sisi Allah. Kisah keluarga ini menjadi pengingat bahwa hidup yang penuh keberkahan tidak ditentukan oleh harta atau jabatan, tetapi oleh keikhlasan, cinta, dan semangat untuk berbagi. Warisan kebaikan Damar terus hidup melalui anak-anaknya, menciptakan gelombang kebaikan yang tak pernah berhenti mengalir. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian penyajian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran yang penuh kebaikan dalam naungan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan saya sudahi dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.